Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik, kita akan melanjutkan membahas tentang prediksi dalam tanda kutip bocoran soal PTS semester ganjil tahun 2020-2021. Kali ini kita akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 SMA ya, pada materi persamaan trigonometri. Tonton baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya ya. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 2x sama dengan 1/3 akar 3 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Nah, gimana nih? Dari soal diketahui tangan 2x sama dengan 1/3 akar 3. Karena bentuknya tangan, maka kita buat 1/3 akar 3 itu tangan berapa? Tangan berapa adik-adik? Tangan 30 derajat. Berarti kan kita anggap ini adalah x-nya, ini adalah alfanya gitu ya. Kalau tangan itu kan hanya ada satu. Jadi 2x sama dengan alfa 30 derajat ditambah dengan apa? K kali 180 ya, bukan 360. Khusus untuk tangan. Iya kan? Nah, kemudian kedua harus kita bagi 2. 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Nah, sekarang kita masukkan, ingat tapi ya, x-nya antara 0 sampai dengan 270. Kalau kita masukkan k-nya itu adalah 0, maka x-nya kita dapatkan berapa? 0 kali 90 derajat berarti 0, tambahkan 15, berarti x-nya 15 derajat. Gitu ya. Kita nggak mungkin masukkan k-nya min 1 ya, karena nanti mesti negatif. Sekarang kalau k-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan x-nya berapa? Berarti 1 kali 90 ditambahkan dengan 15, jadi 105. Gitu ya. Kalau k-nya 2 masih mungkin enggak? Kita lihat. Kalau k-nya 2 berarti berapa? 2 kali 90 180 tambah 15 berarti 195. Masih memenuhi ya. Masih memenuhi. Sekarang kalau k-nya 3. K-nya 3 kali 90 sudah 270 tambah 15 sudah melebihi. Maka tidak perlu kita cari. Jadi jawabannya adalah 3 ini. 15, 105, 195. Mana yang benar? A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nilai x yang memenuhi persamaan akar 2 dikali sin 3x sama dengan 1 untuk x 0 sampai 180 derajat. Oke, sekarang kita rubah nih bentuknya. Kalau akar 2-nya kita pindah ke kanan, jadinya apa? Sin 3x sama dengan 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2 kalau kita kalikan akar 2 per akar 2 itu kan sama saja dengan setengah akar 2 gitu ya. Berarti setengah akar 2 sama dengan sin berapa? Sama dengan sin 45 derajat. Oke, nah sin itu ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah 3x sama dengan ini alfanya berarti 45 derajat ini ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi 3. 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sekarang kalau K-nya kita masukkan min, tidak mungkin ya. Kita masukkan 0 mulainya. Maka kita dapatkan X-nya berapa? 15. Oke, kalau K-nya kita masukkan 1, X-nya berapa? 135. Iya kan? Kalau kita masukkan 240 sudah lebih dari 180 ya. Jadi tidak perlu. Maka kita lanjutkan yang kedua saja. 3x sama dengan bentuknya apa? 180 kurangi 45 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Maka jadinya apa nih? Kalau kita bagi 3 kedua ruas, x sama dengan ini kan berapa? 135 ya. 135 kalau kita bagi 3 berapa? 45 ya kan, kali K 120 ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya berapa? 45. Betul ya. Kalau K-nya 1 jadinya 165 iya kan. Nah, sekarang kalau K-nya dimasukkan 2 sudah lebih, karena kan yang diinginkan hanya sampai 180. Sudah berhenti sampai di sini. Maka himpunan penyelesaiannya apa? Ada 4. 15, 45, itu ya,
135, dan 165. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan nomor 3. Himpunan penyelesaian persamaan akar 3 kali tangen dalam kurung X ditambah pi per 12 sama dengan min 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi adalah, nah, untuk menyelesaikan ini kita pindah ke kanan ya, membagi min 1. Jadi kita dapatkan tangen dalam kurung X ditambah pi per 12 sama dengan min 1 per akar 3 ya. Kalau kita kalikan akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan min 1/3 akar 3. Nah, secara teori adik-adik, kalau seperti ini berarti dia di kuadran 4 gitu ya. Kalian ingat semua sinden tanpa kostum, berarti tangan itu positif di kuadran 1 dan 3, sedangkan di kuadran 2 dan 4 dia negatif ya. Nah, tangan itu kalau dalam bentuk teorinya, konsepnya kan Y per X. Nah, ini Y nya negatif, X nya positif, berarti dia di kuadran 4. Tapi jangan khawatir, kalian juga boleh kok menggunakan sudut di kuadran 2. Nanti ketemunya akan sama gitu ya, ketemunya akan sama. Nah, kalau saya bicara teori, maka ini saya buat di kuadran 4. Gimana? Sepertiga akar 3 itu kan tangen 30 kalau kuadran 1. Maka kalau dibuat kuadran 4 jadinya 360 kurangi 30, jadi 330 derajat. Maka kalau kita rubah tangen 330 derajat itu ke dalam radian, kita dapatkan berapa? 11 pi per 6 gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis tangen X ditambah pi per 12 sama dengan tangen 11 pi per 6 ya. Ini sudah sama-sama tangen, berarti bisa kita tulis X ditambah pi per 12 sama dengan 11 pi per 6 ditambah K kali pi. Oke, nah pi per 12 kita pindah ke kiri, jadinya X sama dengan 11 pi per 6 dikurangi pi per 12 ditambah K kali pi ya. Kita samakan penyebutnya, jadi ini berarti 22 pi per 12 dikurangi pi per 12. Nah kan gini, sama dengan berapa? X sama dengan 21 pi per 12. Nah, atau kalau kita sederhanakan, kita bagi 3, ini 7, sini 4 ya kan, jadi 7 per 4 pi ya, atau 7 pi per 4. Kemudian kita masukkan, kalau K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya berapa? 7 pi per 4. Kalau kita masukkan K-nya 1, berarti X-nya sama dengan 7 pi per 4 ditambah 1 kali pi ya. Berarti kan sama saja 7 pi per 4 ditambah pi. Pi-nya kita buat 4 pi per 4 gitu ya. Jadinya berapa? 11 pi per 4 ya. Kalau kita masukkan K-nya 2, sudah lebih dari 2 pi kan ya. Jadi jawabannya hanya ada 2, 7 pi per 4 dan 11 pi per 4. Maka jawaban yang tepat adalah B gitu ya. Next, nomor 4. Himpunan penyelesaian persamaan sin 2x dikurangi cos x sama dengan 0 untuk x antara 0 sampai dengan pi adalah, oke, kalau seperti ini berarti cosnya bisa kita pindah ya. Jadi sin 2x sama dengan cos x. Nah, kemudian cos x nya kita rubah menjadi sin. Adik-adik ingat, kalau cos x itu kan sama saja dengan sin 90 dikurangi X gitu ya. Nah, 90 itu sama dengan pi per 2. Nah, jadi kita rubah cos X-nya menjadi sin pi per 2 dikurangi X ya. Maka kita dapatkan di sini sin 2X sama dengan sin pi per 2 dikurangi X ya. Baru kita cari nilainya. Yang pertama berarti 2X sama dengan pi per 2 dikurangi X ditambah K kali 2pi gitu ya, kalau dalam pi ya. Kemudian min X kita pindah ke kiri, berarti kan jadi 3X. Nah kan gini, per 2 ditambah K kali 2pi.
Nah, kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka kita dapatkan X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2 per 3 pi. Oke, baru kita masukkan K-nya. Kalau kita masukkan K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan pi per 6. Kalau kita masukkan K-nya 1, masih bisa ya. Kalau K-nya 1 berarti X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali 2 per 3 pi, berarti kan 2 per 3 pi ya. Kalau kita buat per 6 berarti jadinya 4 pi per 6, maka sama dengan 5 pi per 6. Masih memenuhi ya, masih di antara 0 sampai dengan pi. Kalau kita masukkan K-nya 2, sudah lebih. Oke, maka tidak perlu kita tulis. Kita lanjutkan yang kedua. 2x sama dengan 180 min alfa, berarti pi dikurangi dengan pi per 2 min x ditambah K kali 2 pi. Ya, berarti 2x sama dengan pi dikurangi pi per 2, berarti kan pi per 2. Gitu ya. Min berarti plus. Nah, kan gini. Kali 2 pi. Plus x pindah ke kiri berarti kan jadi x sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2 pi. Kalau kita masukkan K-nya 0 berarti kita dapatkan X-nya adalah pi per 2. Nah, masih memenuhi. Kalau kita masukkan K-nya 1 berarti jadinya sudah lebih dari pi, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi. Maka pilihan jawabannya ada 3 ini, gitu ya. Jadi pi per 6, pi per 2, dan 5 pi per 6. Maka yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan nomor 5 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan sin kuadrat X dikurangi 1/4 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau seperti ini berarti gimana? Ingat, ini kan bentuknya seperti A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. 1/4 itu kan setengah kuadrat. Jadi bisa kita faktorkan menjadi sin X plus setengah dikali sin X min setengah sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini berarti masing-masing kita samakan dengan 0. Berarti ini sama dengan 0, sehingga sin X itu sama dengan min setengah ya. Yang satunya berarti sin X dikurangi setengah sama dengan 0, berarti sin X sama dengan setengah. Nah, sin berapa sama dengan setengah? Setengah itu kan sin 30. Iya kan? Sin 30. Adik-adik ingat, semua sin den, ya kan? Tanpa kostum. Gitu ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Iya kan? Di kuadran 1 semuanya positif kalau sin. Di kuadran 2 sin juga positif. Kuadran 3 negatif. Kuadran 4 negatif. Iya kan? Jadi kalau di kuadran 1 30 derajat, sin 30 derajat itu setengah. Iya kan? 30 derajat. Berarti kalau di kuadran 2 180 min 30, berarti kan 150 derajat. Jadi ini setengah, ini setengah. Iya kan? Kalau di kuadran 3 berarti apa? 180 ditambah 30 berarti 210. Ini kan min setengah. Ya. Kalau kuadran 4 berarti 360 dikurangi 30 berarti 330 derajat. Ini juga min setengah. Berarti jawabannya adalah 30, 150, 210 dan 330. Itu ya. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Oke, ini kalau kita tanpa menggunakan rumus sin ya. Jadi bisa langsung kita cari seperti ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 kali tangan X ditambah akar 3 sama dengan min tangan X untuk X 0 sampai dengan 360 derajat adalah, nah kalau seperti ini min tangannya kita pindah ke kiri plus akar 3-nya kita pindah ke kanan ya. Maka kita dapatkan 3 tangan X sama dengan min akar 3. Berarti tangan X sama dengan apa?
min akar 3 per 3, ya kan? Atau bisa juga kita tulis min 1/3 akar 3. Ya. Oke, berarti kalau seperti ini 1/3 akar 3 itu tangan berapa, Adik? 1/3 akar 3 itu kan tangan 30 derajat, ya kan? Lah ini negatif. Nah, ingat semua tadi ya, sinden tanpa kostum. Artinya apa? Artinya tangan itu positif di kuadran 1 ya, dan di kuadran 3, sedangkan di kuadran 2 negatif, kuadran 4 juga negatif. Jadi kalau 1/3 akar 3 itu tangan 30 derajat di kuadran 1, ya kan? Kalau di sini negatif berarti kemungkinannya di kuadran 2 atau kuadran 4. Di kuadran 2 nek 30 derajat berapa? Berarti 180 ditambah 30, jadinya 150 derajat. Ya, kalau kuadran 4 berarti apa? 360 kurangi 30 berarti 330 derajat. Itu ya. Jadi jawabannya ini 150 dan 330, B. Oke. Next, nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau soal seperti ini perhatikan di sini apa? Sin. Berarti cos kuadrat X ini kita rubah menjadi sin. Ada ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, ya kan? Berarti cos kuadrat X itu sama dengan apa? 1 min sin kuadrat X. Jadi cos kuadrat X ini kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Gitu ya. Berarti menjadi 2, 1 min sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan berarti kan 2 min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, atau ini min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X 2 dikurangi 4 berarti kan min 2. Oke. Mau dibuat positif depannya boleh. Mungkin terbiasa positif yang depan ya. Kita buat gini berarti. Nah, berarti ini plus. Ini ya. Jadi min jadi plus, plus jadi min. Oke. Kemudian gimana kita misalkan supaya lebih mudah memfaktorkannya. P sama dengan sin X misalkan. Berarti persamaannya membentuk 2P kuadrat min 5P ditambah 2. Ya, kemudian kita faktorkan. Nanti P-nya kita kembalikan lagi ke sin. Gitu ya. Kalau kita faktorkan seperti ini berarti gimana? Ini min 2, sini min 1. Jadi min P, ini min 4P. Kalau ditambahkan min 5. Gitu ya. Masing-masing kita samakan dengan 0. Berarti kan 2P sama dengan 1. P-nya sama dengan setengah. Sedangkan yang ini P sama dengan 2. Padahal P itu apa? Sin X. Nah, sin X sama dengan 2. Ada nggak yang memenuhi? Tidak ada. Sin X maksimalnya kan 1 ya, minimalnya min 1. Sedangkan yang ini sin X sama dengan setengah. Berarti X-nya berapa? Sin berapa sama dengan setengah, adik-adik? Sin 30 derajat. Ya kan? Karena dia positif nilainya, berarti di kuadran 1 dan di kuadran 2. Ya, kalau di kuadran 1 30 derajat, berarti di kuadran 2 berapa? 180 kurangi 30 berarti berapa? 150 derajat. Jadi jawabannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi yang benar A. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X ditambah sin X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 180 derajat adalah sama seperti tadi, hampir mirip ya. Kita lihat ini apa? Sin. Berarti cos 2X-nya kita rubah. Adik-adik ingat, cos 2X itu salah satunya adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ya, jadi cos 2X-nya kita rubah menjadi ini. Maka persamaannya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, ini kan hilang. Oke.
Nah, kalau kita kalikan min 1 berarti ini jadi positif, ini jadi negatif. Nah, kan gini ya. Kalau kita mau lebih sederhana, kita misalkan P adalah sin X, maka menjadi 2P kuadrat min P sama dengan 0. P nya kita keluarkan 1 ya, kita faktorkan. Nah, kan jadi gini. Betul ya? Oke, kalau masing-masing kita samakan dengan 0 berarti P nya 0, atau di sini berarti 2P sama dengan 1. P sama dengan setengah. P itu apa? Sin X. Nah, berarti sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0 berarti X nya berapa? Adik-adik ingat, kalau grafik sin itu kan bentuknya seperti ini ya. Oke, di 0 derajat ini 180, ini kan 360 ya. Oke, ini 90 di sini. Nah, jadi nilai sin itu, sin X itu akan bernilai 0 ketika 0 derajat dan 180 derajat. Jadi ini 0 itu di sudut 0 derajat dan 180 derajat. Ya, karena ini ada sama dengannya berarti kan dia termasuk penyelesaian. Gitu ya, kecuali kalau di sini tidak ada sama dengannya berarti 2 ini tidak termasuk penyelesaian. Sedangkan yang ini berarti kan sin X sama dengan setengah. Setengah itu sin berapa? Seperti tadi. Ya, 30 derajat dan di kuadran 2. Di kuadran 2 berapa? 150 derajat. Jadi jawabannya adalah 0, 30, 150, 180. D. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan nomor 9. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 4x ditambah 3 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Untuk x antara 0 sampai dengan pi adalah, oke, perhatikan adik-adik, ini sin 2x gitu ya. Jadi cos 4x nya kita rubah menjadi sama dengan ini. Kita tahu bahwa cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi kalau di sini 2x, di sini x, gitu ya. Maka cos 4x akan sama dengan apa? 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini kan 2x ya, jadi sama. Jadi persamaannya kita rubah, cos 4x nya kita rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ditambah dengan 3 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Nah, ini jadi min 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x plus 2. Nah, kan gini ya. Kalau mau dikalikan min 1 boleh. Ini jadi 2 sin 2x kuadrat ya. Min gini, ini min 2 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan P itu adalah sin 2x. Maka kita dapatkan 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan. Berarti ini 2P, P min 2, sini plus 1 ya. Ini plus P, kalau ini dikalikan min 4P. Kalau tambahkan dengan plus P kan jadi min 3P. Cocok ya. Masing-masing kita samakan dengan 0. Maka ini min 1, P nya sama dengan min setengah. Sedangkan yang ini P sama dengan 2. P itu apa? Sin 2x sesuai pemisalan. Iya kan? Sin 2x sama dengan min setengah. Nah, ini sin 2x sama dengan 2. Kalau ini jelas tidak ada ya. Jelas tidak ada yang memenuhi. Nah, sekarang yang ini sin 2x sama dengan min setengah. Gimana? Kita tahu setengah itu sin 30. Iya kan? Sedangkan sin negatif di kuadran 3 atau 4. Berarti kalau di kuadran 1 30 derajat, kalau kita rubah ke kuadran 4 misalkan. Berarti apa? Kuadran 4 berarti apa? 360 kurangi 30 derajat. Iya kan? Karena sin 30 derajat itu setengah ya. Kita rubah ke dalam kuadran 4. Jadi 330 derajat. Nah, 330 derajat kalau kita rubah dalam pi berapa ya? 11/6 pi. Betul ya? Pi itu kan 180 derajat. Berarti ini bisa kita tulis menjadi apa? Sin 2x sama dengan sin 11 pi per 6. Oke.
Baru kita cari yang pertama. Berarti 2X sama dengan 11pi per 6 ditambah K kali 2pi. Kedua ruas kita bagi 2. Berarti 11pi per 12 ditambah K kali berapa? Bagi 2 pi. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan. Kalau K-nya 0 berarti kita dapatkan X-nya adalah 11pi per 12. Kalau kita masukkan K-nya 1, jelas lebih dari pi. Ya, jadi nggak perlu kita cari. Kita lanjutkan yang kedua. Berarti 2X sama dengan 180. Berarti kan pi ya. Pi dikurangi 11pi per 6 ditambah K kali 2pi. Berarti ini berapa nih? 2X sama dengan, ini sama saja 6 per 6 kan ya. 6 per 6 dikurangi 11 per 6 berarti min 5 pi per 6. Nah kan gini. Kedua ruas kita bagi 2 berarti min 5 pi per 12 ditambah K kali pi. Oke, kalau kita masukkan K-nya 0 mungkin enggak? Enggak mungkin karena pasti negatif ya, tidak ada di interval ini. Maka kita masukkan K-nya 1. Oke, kalau K-nya 1 berarti X-nya berapa? Berarti kan min 5 pi per 12 ditambah 1 kali pi, berarti kan pi ya, atau 12 pi per 12. Berarti berapa? Jadinya 7 pi per 12. Kalau kita masukkan K-nya 2, pasti sudah lebih dari 180 kan, lebih dari pi. Jadi jawabannya hanya ada 2 adik-adik. 11 pi per 12 dan 7 pi per 12. Ya, jadi yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir, nomor 10. Nilai tangan X yang memenuhi persamaan cos 2X dikurangi 5 cos X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan pi kurang dari sama dengan 3 per 2 pi. Berarti ini kuadran 3 ya. Oke, di kuadran 3 adalah, oke, kalian tahu cos 2X, kalau di sini cos berarti harus kita rubah apa? Nah, berarti cos 2X itu sama saja dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Gitu ya. Jadi persamaannya jadi 2 cos kuadrat X dikurangi 1 dikurangi 5 cos X dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini 2 cos kuadrat X min 5 cos X min 3. Nah kan gini ya. Kalau kita misalkan cosnya adalah P ini ya, maka kita dapatkan 2p kuadrat min 5p min 3 sama dengan 0. Ini 5p ya, 5p min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 2p p berapa nih? Nah ini min 3, sini plus 1. Ini kalau dikalikan plus p, ini kalau dikalikan min 6p. Jika dijumlahkan min 5p. Bener ya? Masing-masing kita samakan dengan 0. Berarti ini berapa? Min 1. P-nya berapa? Min setengah. Sedangkan yang ini P-nya berapa? 3. Padahal P itu apa? Cos. Cos X sama dengan 3. Nah ini nggak mungkin. Iya kan? Yang mungkin tinggal ini. Cos X sama dengan min setengah. Nah, cos X sama dengan min setengah. Berarti X-nya berapa aja? Yang mungkin kalau min setengah. Jika di kuadran 3. Yo, setengah itu adalah cos 6 cos 60. Iya kan? Setengah itu adalah cos 60. Ini kalau di kuadran 1. Kalau di kuadran 3 berarti apa? Berarti 180 ditambah 60 berarti 240. Gitu ya. Jadi yang mungkin ini pasti X-nya adalah 240 derajat karena yang diinginkan kan kuadran 3. Ya. Tapi yang tanyakan kan tangan Kak. Ya udah, berarti tinggal kita cari tangan 240 derajat. Gitu ya. Tangan 240 derajat. Berarti kan sama saja apa? Sama saja tangan 180 ditambah 60 derajat. Berarti kan sama saja tangan 60 derajat. Ingat, tangan di kuadran 3 itu positif. Iya kan? Positif. Berarti sama saja tangan 60 berapa? Akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Gitu ya.
Demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami. Ya, kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.